Nah, lalu kalau kita tadi udah tahu makna menikah, udah tahu juga sedikit bocoran gitu ya, apa yang terjadi di married couple atau ketika kita menikah bersama pasangan, maka akan muncul mungkin pertanyaan, apa yang bisa kita persiapkan pada saat sekarang ya, sebelum kita memasuki, gerbang gerbang pernikahan. Nah, ada beberapa hal yang, saya pikir itu perlu untuk dipersiapkan dengan cukup serius gitu ya, dan saya menuliskannya pada 2 slide, berikut ini. Yang pertama itu adalah belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Tadi Mbak Alia sudah mulai dengan, self cleansing, saya menuliskan beberapa latihan untuk Anda kerjakan di rumah dan nanti saya akan review latihan itu, untuk mengenali diri kita. Kita ini siapa, hal yang kita suka itu apa, hal yang kita tidak suka itu apa, gitu ya. Kita itu punya value, atau nilai-nilai dalam keseharian kita itu seperti apa, kita punya pola rutinitas yang bagaimana gitu dan lain sebagainya. Sesudah kita mengenali diri sendiri, yang penting itu adalah belajar untuk menerima diri kita, memang saya begini gitu ya, dan belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi belajar untuk mengasihi diri kita, belajar untuk tahu batas, kekuatan kita sampai mana, hal yang masih bisa kita toleransi yang mana gitu ya. Dan belajar untuk mengapresiasi semua kelebihan yang kita punya, semua kemampuan yang kita punya gitu ya, dan, apa namanya, menghargai juga hal-hal yang mungkin masih dalam proses, kita perbaiki gitu ya, sifat-sifat yang masih ingin kita perbaiki, perilaku-perilaku yang masih ingin kita, ubah gitu ya, tapi masih dalam, proses, belum sampai pada hasil akhir yang kita harapkan. Nah, hal lain yang perlu kita persiapkan juga adalah mengenali apa itu sebenarnya kehidupan pernikahan gitu ya. Maknanya apa, peran dan tanggung jawab yang bisa kita jalankan itu apa. Nah, untuk mengenali kehidupan pernikahan ini Anda bisa baca buku, bisa ikut seminar kayak kegiatan hari ini gitu ya. Bisa ikut, komunitas-komunitas, bisa dari pengalaman Anda mengamati kehidupan pernikahan orang tua, mengamati kehidupan pernikahan orang yang Anda idolakan gitu ya, bisa juga dengan sharing gitu ya, berdiskusi dengan orang tua, dengan kakak, dengan saudara, dengan sahabat yang sudah menikah untuk Anda memahami atau lebih tahu lagi atau menambah wawasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan kehidupan pernikahan dan kemana sebenarnya kehidupan pernikahan itu hendak kita giring gitu ya atau hendak kita selesaikan sampai kapan atau sampai sejauh mana apa tujuan yang mau dicapai gitu ya. Yang berikutnya itu adalah belajar jadi orang yang dewasa. Kalau secara, psikologi, orang yang dewasa itu salah satunya adalah belajar untuk mengambil keputusan sendiri. Tetapi dalam proses mengambil keputusan sendiri ini, juga belajar menghargai ketika ada orang lain yang menyampaikan pendapatnya, gitu. Jadi misalnya orang tua Anda kasih pendapat tentang kehidupan Anda sebagai orang dewasa, yuk belajar menerima pendapat itu dan juga belajar menyampaikan apa pendapat Anda, tetapi, pada akhirnya putusannya itu adalah di tangan kita sendiri, karena sebagai orang dewasa kita, harus bisa mengambil keputusan sendiri. Sebagai orang dewasa juga kita belajar untuk mengendalikan emosi sehingga, apa namanya, tidak selalu meledak-ledak gitu ya, tidak selalu melampiaskan emosi pada situasi yang sebenarnya Anda tahu secara kognisi, tahu secara, logis gitu ya, itu tidak mungkin untuk dilampiaskan gitu ya. Dan juga punya regulasi emosi. Jadi kalau Anda misalnya lagi mood-nya sedang tidak bagus, maka Anda harus tahu ketika mood Anda sedang tidak bagus, aktivitas apa yang bisa membangkitkan, mood Anda, sehingga Anda kemudian menjadi lebih produktif. Nah, hal lain yang juga, bisa kita persiapkan, sebelum kita, menikah, itu adalah bergaul secara luas. Coba buka peluang untuk berteman dengan orang-orang baru gitu ya, dengan komunitas-komunitas baru, satu itu ya, kenapa? Satu menambah menambah, jumlah teman, menambah pengalaman hidup gitu. Yang kedua itu adalah tempat latihan untuk mengasah keterampilan sosial, keterampilan ngomong sama orang, keterampilan mendengarkan orang, keterampilan mengapresiasi, kelebihan orang lain gitu ya, keterampilan untuk berbicara, eee, dengan apa, dengan jokes gitu ya, dengan humor, dengan banyak humor gitu ya. Kalau kita nggak punya teman relasi, nggak ada tempat kita berlatih, keterampilan sosial itu. Jadi penting untuk punya teman-teman baru
Jadi berani untuk punya teman-teman baru, jangan cuman merasa nyaman dengan teman-teman yang lama.